Dia ini kan terkena kasus korupsi. Dia nilep uang 16 miliar. Itu kasusnya, itu kenyataannya. Makanya kemudian dia masuk penjara. Terus setelah di penjara, dia melaporkan ketua KPU melakukan pelecehan seksual. Tapi yang diberitakan, yang diviralkan, yang dijadikan isu adalah kecurangan tahun 2024. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua teman-teman kalian yang ketika masih pacaran, belum lamaran, masih jauh dari rencana pernikahan, tapi panggilannya sudah ayah bunda. Itu gimana ceritanya? Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita di banyak grup WhatsApp kadrunista, karena belakangan muncul cerita, muncul isu bahwa untuk Pilpres 2024 nanti itu sekarang sudah dilakukan skenario pemenangan, dilakukan kecurangan-kecurangan pemilu untuk memenangkan Ganjar dan Erik. Dan skenario pemenangan Pilpres ini itu dilakukan sama ketua KPU. Ini gimana ceritanya gitu? Lawang Pilpres itu kan masih belum dimulai gitu ya. Pencapresannya juga masih belum. Ganjar juga belum tentu jadi calon presiden. Memang dia sudah memenangkan di banyak lembaga survei, suaranya itu selalu tinggi, selalu tertinggi mengalahkan Prabowo dan Anies. Tapi kan tetap aja belum capres. Segala kemungkinan masih terbuka untuk terjadi gitu. Dan kalaupun misalkan PDI Perjuangan mencalonkan Ganjar Pranowo atau dari partai lain mencalonkan Ganjar gitu ya. Ini kan pasangannya belum tentu Erik. Belum tentu gitu. Bisa aja yang lain misalkan Ma'ruf Amin, bisa. Prabowo Subianto misalkan bisa aja. Atau yang terbaru mantan Panglima TNI Andika Perkasa, bisa. Masih terbuka segala kemungkinan. Tapi kalau kemudian muncul isu soal skenario pemenangan Ganjar dan Erik, ini kan artinya ini imajinasi yang jauh lebih maju dibandingkan semua ketua partai hari ini. Ya karena ketua-ketua partai itu masih membangun koalisi gitu. Masih membangun koalisi, belum capres-cawapres. Kalaupun misalkan sepakat dengan satu capres, cawapresnya masih belum. Tapi kemudian di banyak grup WhatsApp kadrunista sudah muncul skenario kecurangan. Lawang belum dimulai kok sudah curang. Gimana? Lawang pendaftarannya di KPU juga masih belum buka. Lah kok sudah ada capres-cawapresnya dan dituduh curang. Itu kan ibaratnya jadi kayak Piala Dunia tahun 2026 nanti gitu. Kemudian sekarang sudah muncul isu kecurangan Italia. Lah gimana ceritanya? Lawang kualifikasi juga masih belum sama. Pilpres masih belum dimulai. Pendaftaran belum dibuka. Ya tapi itulah isu di WhatsApp, di kelompok-kelompok kadrunista. Selalu lucu sebenarnya gitu. Tapi ketika mereka yakini sebagai sebuah kebenaran, ini kemudian yang menjadi nggak lucu lagi. Sama seperti cerita soal ijazah palsu Pak Jokowi itu gitu. Sebenarnya itu adalah tuduhan yang unyu-unyu. Lucu sekali gitu. Tapi kemudian dipercayai, diyakini oleh banyak orang. Dan ini kemudian nggak lucu jadinya. Sama seperti ini gitu. Lalu Pak Jokowi kan sudah maju di Solo 2 periode, di Pilgub DKI Jakarta sudah jadi presiden 2 periode, tapi baru dipermasalahkan soal ijazah palsu tahun ini, tahun-tahun ini. Ya kan unyu-unyu sebenarnya gitu. Tapi karena ini kemudian isu ini diyakini oleh banyak orang di kelompok kadrunista, akhirnya saya mencari tahu gitu. Sebenarnya isu ini dari mana awalnya gitu. Ternyata setelah saya buka dari banyak referensi dan berita, ternyata isu soal skenario pemenangan Ganjar dan Erik itu disampaikan, dinyatakan oleh Hasnaini. Hasnaini ini terkenal wanita emas gitu ya. Yang kemarin ketika ditangkap sama Kejagung itu teriak-teriak histeris gitu ya. Itu Hasnaini gitu.
Yang sekarang dia bilang terjadi skenario kecurangan pemilu untuk tahun 2024 ini orangnya. Dan si Hasna ini mantan kader Demokrat atau mungkin masih sampai sekarang. Cuma karena ketangkep korupsi jadi nggak diakui lah. Itu. Jadi karena si Hasna ini ada hubungannya sama Partai Demokrat, otomatis gitu ya. Otomatis saya jadi teringat dengan pemilu tahun 2009. Karena apa yang disampaikan oleh Hasna ini soal kecurangan pemilu, soal desain IT KPU. Itu sebenarnya memang sudah pernah terjadi dulu gitu. Tahun 2009 lalu terjadi kecurangan-kecurangan pemilu di mana suara Demokrat itu naik dari 7% menjadi 21%. Itu nggak mungkin terjadi di sistem demokrasi yang terbuka seperti Indonesia gitu. Dengan banyak sekali partai itu mustahil terjadi gitu. Tapi tahun 2009 itu terjadi gitu. Dan Demokrat menjadi satu-satunya partai yang suaranya naik. Yang lain PDIP, Golkar, PKB, PKS semua turun. Cuma Demokrat yang naik. Dan itu memang dicurigai ada peran orang-orang KPU karena kemudian orang-orang KPU yang selesai tugasnya tahun 2009 itu di pemilu tahun 2009 itu kemudian masuk menjadi kader-kader Partai Demokrat. Termasuk salah satunya adalah Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati yang belakangan Anas Urbaningrum kemudian menjadi ketua umum Partai Demokrat. Jadi memang indikasi atau dugaan kecurangan pemilu dan kerjasama dengan KPU itu memang dicurigai oleh banyak orang. Tapi itu dulu gitu. Sehingga kalau sekarang Hasna ini menceritakan ulang dengan tokoh-tokoh yang berbeda, ini kan jadi gak masuk akal. Ibarat orang maling gitu ya. Di pintu yang sama kan nggak bisa gitu. Kalaupun bisa, susah sekali untuk dilakukan gitu. Ya karena kan belakangan sudah diatur undang-undang di mana orang-orang KPU itu nggak boleh bergabung dengan partai manapun 2 tahun setelah dia menyelesaikan atau letak jabatan. Atau 2 tahun sebelumnya tidak terhubung atau tidak menjadi anggota partai manapun. Itu gara-gara si Demokrat dulu itu, tahun 2009 gitu. Jadi kalau kemudian sekarang diceritakan ulang dengan tuduhan-tuduhan yang lebih baru kepada ketua KPU yang sekarang gitu ya, jadinya itu nggak masuk akal. Memang ada hubungannya dengan IT KPU gitu. Memang mirip-mirip nih. Soal IT KPU tahun 2009 setelah terjadi pemilu gitu ya, yang dicurigai banyak terjadi kecurangan, itu kan dulu sempat memang diperiksa IT KPU itu oleh ketua KPK, oleh Antasari Ashar dulu gitu ya. Lalu kemudian belakangan gitu ternyata si sistem IT KPU ini disuplai oleh Ibas gitu ya. Ya Ibas anaknya Pak SBY, sebut aja gitu. Lalu setelah itu belum selesai Antasari ini memeriksa gitu. Setelah itu sebelum itu terjadi, sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap sistem IT KPU itu Antasari sudah dituduh melakukan pembunuhan dan akhirnya dia masuk penjara dan data-data soal IT KPU dan segala kecurangannya tahun 2009 lalu itu sudah lenyap, nggak bersisa gitu. Karena setelah Antasari keluar dia nggak bisa apa-apa lagi. Ya karena emang datanya sudah habis semuanya. Tapi ini sekali lagi itu cerita kecurangan tahun 2009 gitu. Jadi kalau sekarang kemudian dituduhkan kepada orang lain oleh si Hasna ini gitu ya. Jangan-jangan jangan-jangan ada pesanan gitu. Ya karena kalau tuduhan curang itu disampaikan kepada orang gitu ya, itu kan jadi seperti sebuah tuduhan yang mungkin dulu gitu ya pernah dilakukan sama si orang-orangnya Hasna ini dan kawan-kawannya gitu. Maksud saya di kawan-kawan orang Demokrat bisa aja. Ya karena naiknya drastis tuh dari 7% jadi 21. Jadi kalau sekarang kemudian muncul tuduhan-tuduhan kayak gini, ini tuduhan yang bagi saya sebuah cerita kecurangan yang memang pernah terjadi tapi kemudian dikemas ulang, diceritakan ulang dengan tokoh-tokoh baru dengan bentuk tuduhan gitu ya, yang belum terjadi gitu ya. Atau mungkin nggak akan pernah terjadi. Ya karena setelah saya coba telusuri lagi soal si Hasna ini kan dia sudah masuk penjara gitu ya. Lah kok bisa dia kemudian bikin isu soal kecurangan pemilu? Ini ada apa? Ternyata dia melaporkan ketua KPU yang sekarang itu melakukan pelecehan seksual kepada dirinya.
Saya tidak sedang menertawakan soal kasus pelecehan seksualnya. Itu silahkan diproses aja. Kalau memang ada bukti-buktinya. Tapi dari sisi logisnya, ini kan lucu sekali gitu. Dia ini si Hasna ini masuk penjara gara-gara kasus korupsi atau nilep uang 16 miliar. Terus sekarang dia tiba-tiba melaporkan ketua KPU setelah dia masuk penjara. Selama ini kemana aja? Kemana aja? Setelah masuk penjara, baru ngelaporin terjadi pelecehan seksual. Ya itu artinya gitu ya. Artinya kan sebelum dia masuk penjara itu kasusnya. Kenapa nggak dilaporin dulu? Kenapa dilaporin setelah masuk penjara? Nah ini nih. Tapi ya begitulah kader-kader Demokrat. Terlalu banyak drama. Terlalu banyak dramanya gitu. Kayak si Roy Suryo yang nggak sakit gitu ya. Oh, sakit apa enggak sih itu? Yang tiba-tiba keluar pakai kursi roda, nggak bisa bicara. Hasna ini juga sama. Ketika ditangkap pakai kursi roda. Terus histeris. Itu kayaknya pendidikan kader di partai itu. Di partai Hambalang. Karena mirip gitu. Sama-sama pakai kursi roda. Ya, bagi saya sebagai orang Islam gitu ya, kita itu kalau mau menilai pernyataan orang lain gitu itu harus sesuai dengan karakter orangnya gitu. Kalau orangnya sudah nggak jelas gitu, ini kita sulit untuk percaya gitu. Sama seperti kita mendengar orang gila bicara misalkan, kan nggak boleh kita percaya 100% gitu ya. Mungkin ada sisa-sisa atau ruang bagi dia untuk kita percaya ya, sekitar 5% lah. Tapi kan sisanya nggak bisa langsung kita telan semuanya. Jadi pernyataan Hasna ini hari ini bagi saya gitu ya, itu adalah pernyataan yang nggak sesuai dengan kenyataannya gitu. Dia ini kan terkena kasus korupsi, dia nilep uang 16 miliar. Itu kasusnya, itu kenyataannya. Makanya kemudian dia masuk penjara. Terus setelah di penjara, dia melaporkan ketua KPU melakukan pelecehan seksual. Tapi yang diberitakan, yang diviralkan, yang dijadikan isu adalah kecurangan tahun 2024. Kenapa nggak fokus soal pelecehannya gitu? Kenapa kemudian nyerempet-nyerempet ke soal pemenangan pemilu tahun 2024? Kenapa kemudian menuduh terjadi kecurangan? Itu kan artinya ya dia sebenarnya nggak pede dengan kasusnya sendiri gitu, karena dia udah koruptor ini, udah masuk penjara kok gitu ya. Tapi karena mungkin ingin mencuci nama baiknya, jadinya ya cobalah menggait-gait orang lain, coba menuduh ketua KPU RI yang melakukan pelecehan seksual, yang kemudian melakukan skenario desain pemenangan Ganjar RI. Ini orang-orang sakit kayak gini nih. Sama kayak si Hasna ini gitu, karena ya dia ini kan secara pribadi gitu itu agak aneh gitu. Yang nggak sakit pergi ke rumah sakit. Hasna ini yang kemudian setelah dia masuk penjara gara-gara kasus korupsi, dia mengakunya dia sebagai korban Erick Thohir. Kok bisa? Kok bisa? Ya Erick Thohir memang Menteri BUMN gitu ya, dan dia ketika terjerat kasus korupsi ini memang kasus yang terjadi di lingkungan BUMN. Tapi kan nggak ada hubungannya antara dia dengan Erick Thohir. Lawang yang korupsi dia, yang ngambil uang dia. Lah kok bisa dia memposisikan diri sebagai korban? Gimana ceritanya? Ya karena si Hasna ini dia bikin PT namanya PT MMM gitu. Lalu kemudian dia ini bercerita dan mengaku bahwa dia ini punya proyek pembangunan tol Semarang Demak dengan nilai 341 miliar rupiah. Lalu setelah itu dia menawarkan kepada PT lain untuk memberikan sejumlah dana untuk bisa kerjasama. Nah si PT ini kemudian ngirim tuh 16 miliar. Tapi sama si Hasna ini nggak digunakan untuk pembangunan jalan tol. Ya karena emang nggak ada sebenarnya. Ya nggak tahu lah dipakai apa. Ya, tapi kalau kita lihat si wanita emas ini yang memang selalu ikut pemilu gitu ya, selalu ikut pilkada dari tahun 2010, 2012, 2017 selalu ikut tuh. Dari Tangerang Selatan sampai pilkada DKI gitu ya, sebagai bakal calon, belum calon.
Itu kan selalu dia bagi-bagi uang gitu. Ketika jadi caleg dari Partai Demokrat juga selalu bagi-bagi uang. Balihonya di mana-mana, stikernya di banyak angkot-angkot di sekitar Depok dan Jakarta gitu kan. Itu mungkin digunakan untuk itu tuh uangnya. Tapi kenyataan dia sebagai koruptor itu kemudian ditutupi dengan isu soal dia dilecehkan sama ketua KPU. Ya mungkin Hasnaini itu ingin membangun cerita gitu bahwa dia ini punya kedekatan yang luar biasa dengan ketua KPU. Katakanlah kayak gitu ya. Lalu kemudian dia mengklaim dirinya dilecehkan, pelecehan seksual. Ya nggak tahulah dia apain, kita nggak ngerti gitu. Tapi pada intinya dia ingetnya setelah dia masuk penjara. Sebelum itu dia nggak inget. Lucu kasus ini. Jadi kalau sekarang kemudian dia mengklaim bahwa terjadi skenario pemenangan Pilpres 2024 kepada Ganjar, Erik, dan itu dilakukan sama ketua KPU dengan sistem IT KPU gitu ya. Bagi saya ini adalah sebuah tuduhan, sebuah rencana yang sangat-sangat mungkin akan membahayakan nanti gitu. Karena dalam bayangan saya kayak gini. Kalau isu ini disampaikan hari ini gitu ya, lalu kemudian kita biarin aja, kita nggak proses, kita nggak adili si Hasnaini ini gitu ya, dibiarin begitu aja. Tapi kemudian isu ini sudah menyebar di banyak masyarakat. Kalau sampai misalkan terjadi calonnya benar-benar Ganjar dan Erik gitu ya, kalau misalkan benar-benar terjadi, dan kemudian kita sekarang anggaplah kira-kira sudah masuk ke dalam masa kampanye gitu, kemudian isu ini digembar-gemborkan lagi. Itu kita kalau sudah masuk masa kampanye dan kemudian dipasang cerita terjadi skenario pemenangan pemilu oleh IT KPU gitu ya. Ini kita jadi nggak sempat untuk melaporkan. Kita nggak punya cukup waktu untuk memproses si Hasnaini. Kalau situasinya hari ini sedang dalam masa kampanye gitu. Ya bayangkan kalau kita biarin aja orang ini gitu ya. Itu jadi kayak si bom waktu yang ditaruh di sudut-sudut ruangan yang kita nggak tahu gitu ya, di sudut-sudut ruangan yang gelap dan kita nggak tahu. Lalu kemudian nanti ketika kampanye ini bisa diledakkan, ini bisa dimanfaatkan sedemikian rupa dan kemudian diklaim sebagai sebuah kebenaran, diklaim sebagai sebuah kecurangan yang memang benar-benar curang gitu. Nah ini kalaupun mau diproses, mau dilaporin gitu ya, itu kan hasilnya pasti itu nanti setelah kampanye selesai, setelah pemilihan selesai, dan ini agak berbahaya bagi kita gitu. Merugikan orang-orang seperti Ganjar dan Erik misalkan kalau memang mereka benar-benar maju nantinya gitu. Ya kalau nggak maju itu soal lain, artinya cerita ini gagal untuk dijadikan isu untuk kampanye nanti gitu. Tapi kalau memang beneran maju dua orang ini bagi saya agak bahaya, sehingga bagi saya gitu ya, ketua KPU ini harus memproses si Hasnaini, harus diadili, harus diselesaikan agar nanti tidak menjadi bola liar. Karena tuduhan-tuduhan kayak gini ini berbahaya sekali. Ya kecuali sebagian kita yakin bahwa nggak mungkin pasangannya Ganjar itu Erik. Tapi kalau ada kemungkinan itu, ini harus diproses sejak hari ini gitu, supaya clear, supaya jelas, dan nanti kita sudah punya senjata juga untuk melawan narasi-narasi kecurangan yang disampaikan oleh kelompok Hasnaini dan kawan-kawan ini gitu. Ya semoga cerita ini bisa bermanfaat atau bisa dijadikan pelajaran atau dijadikan langkah-langkah penting oleh kelompok relawan Ganjar, relawan Erik atau ketua KPU sendiri, agar kalau situasinya memang kayak gini itu nggak terjadi ketidakpercayaan terhadap pemilu gitu. Karena berbahaya sekali kalau negeri ini mengadakan pemilu terjadi ketidakpercayaan terhadap hasil pemilunya. Karena itu pasti gelombang kerusuhan dan perlawanannya itu akan jauh lebih besar dibandingkan 2019 lalu gitu. Ya, kalau 2019 sudah banyak memakan korban, maka hari ini skenario ini gitu ya, cerita-cerita yang dimunculkan hari ini itu bisa memakan lebih banyak korban lagi. Sehingga bagi saya ini benar-benar harus dikelirkan, diselesaikan hari ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.